Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Rahman. Saya dari kelas Ki Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi MK Kewarganegaraan. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana atau profesional? Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh, sarjana atau profesional? Untuk mendapatkan jawaban di atas pertanyaan ini, dalam bab 1 ini Anda akan mempelajari jati diri pendidikan kewarganegaraan, sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif. Maka Anda mengikuti proses sebagai berikut. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Yang keenam, merangkum tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketujuh, untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang bab di atas, pada bagian akhir disediakan praktik kewarganegaraan. Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat diri keindonesiaan para sarjana dan profesional, mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional, dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang atau profesional? Seperti apa sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara lisan berdasarkan pengetahuan awal Anda. Bila Anda memimpikannya, berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan profesional yang menjadi tujuan Anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Meskipun demikian, pemahaman Anda perlu diuji kebenarannya. Apakah pengertian sarjana atau profesional yang Anda maksud sama dengan definisi resmi? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademi bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda. Menurut Sopawiro, tahun 1996, istilah onderdaan
tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran. Sampailah pada pertanyaan, apakah pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan ritual keagamaan, pengandalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Tentang Sidiknas Pasal 37 Ayat 1, huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2. Huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian B. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa cinta tanah air, maka muncul pertanyaan, bagaimana upaya para pendiri negara dan para pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air? Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, terkesan bahwa PKN Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi barat. Selanjutnya kita masuk pada bagian C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai hari kebangkitan nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu,
Periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajahan telah selesai. Namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Prof. Nina Lubis tahun 2008, seorang sejarawan menyatakan, dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri.